Survei Big Data ungkap mayoritas netizen tidak percaya hasil uji keaslian ijazah Jokowi oleh Bareskrim. Penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Haji Joko Widodo telah memenuhi syarat kelulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti A. Adanya berita acara ujian atas nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681 dengan ditandatangani oleh dosen penguji atas nama Dr. Insinyur Sumitro, Insinyur Sofyan, Insinyur P. Burhanuddin, dan telah diuji secara laboratoris oleh puslapor dengan hasil identik dengan pembanding. Adanya surat keterangan bebas dari pinjaman buku, uang, atau alat tulis untuk dapat mengikuti wisuda sarjana. Persyaratan ini diberikan harus dipenuhi untuk memenuhi dapat mengikuti wisuda sarjana atas nama Joko Widodo dengan NIM 80-3416-KT-1681. Terhadap surat keterangan tersebut telah diuji oleh laboratorium puslapor dengan hasil identik dengan pembanding. Di sana adalah data pada pukul 9 pagi sehari setelah Bareskrim mengumumkan hasil ujinya tanggal 23 Mei 2025. Ada lagi data pada pukul 6 sore pada tanggal 23 Mei 2025 juga. Dan data terakhir adalah data per hari ini, tanggal 25 Mei tahun 2025. Oke, per hari ini sampai pukul? Tadi pagi ya, mungkin sekitar pukul 10. Oke. Pukul 10 tadi pagi. Ya. Nah, jika pada data pertama pukul 9 tanggal 23 Mei itu ternyata tingkat ketidaksetujuan terhadap hasil uji Bareskrim itu mendominasi. Besarnya itu 88,2%. Oke. Yang setuju sebesar 11,8%. Jadi tidak ada variabel ketiga ya, cuma dua aja ya? Dua aja. Setuju tidak setuju? Setuju ya? tidak setuju. Oke. Karena kita memang tidak membuat checklist sendiri. Cuman mengambil saja data yang ada di sosial media. Yang pada saat sore harinya ternyata yang tidak setuju itu makin mendominasi. Bukan berarti mereka beralih, tapi ya misalnya yang tadinya setuju menjadi tidak setuju, tapi ini karena komentar semakin banyak komentar ternyata persentase berubah ya. Yang makin muncul belakangan itu malah makin tidak setuju. Itu mencapai 93,9%. Pada kondisi sore tersebut yang setuju terhadap hasil uji Bareskrim menjadi 6,1% saja. Nah, pada hari ini sekitar jam 10 tadi, jadi sebelum tayang ya, kita lakukan lagi pengambilan data. Ternyata yang setuju semakin menurun sih, menurun menjadi 5,8% saja terhadap hasil uji Bareskrim. Yang tidak setuju menguat ke 94,2%. Tadi kami coba gali dari berapa data ini? Dari 2 juta data. Ini yang terakhir ini dari 2 juta data ya? 2 juta komen netizen. Oke, ini sekitar 2 juta. N-nya itu kelihatan ya? Enggak sih, memang ini kita minta 2 juta data karena memang komentar. Kalau yang ini kita minta karena memang komentarnya belum sebanyak yang kemarin kan intervalnya 1 bulan. Bisa datanya bisa 5 sampai 10 juta. Nah, kalau ini memang kita minta semaksimal mungkin datanya. Dan dia bisa memberikan pada data sekitar 2 juta. 2 juta. Sekitar 2 juta. Apa pertanyaan, apa keywordnya? Minta maksimal dong atau gimana? Ya, kita minta sebanyak mungkin. Kita butuh waktu lah, butuh waktu dan kita minta ini dari berapa banyak data? Sekitar 2 juta aja data. 2 juta data. 2 juta komentar. Jadi itu adalah 94,2% yang tidak setuju. Nah, terus bagaimana sih data-data ini? Ini kan semakin kalau tidak setuju ini kita bilang tidak percaya gitu. Bisa ya. Sebenarnya tidak percaya. Ini kan positif negatif kan sebenarnya. Jadi bahasanya tidak percaya sebenarnya ya.
Oh iya. Iya kan? Iya. Iya, bahasanya tidak percaya. Karena kalau tidak setuju dan setuju itu seperti dukung-mendukung. Oh, oke. Lebih pada percaya dan tidak percaya. Ya, mungkin kalimat percaya dan tidak percaya lebih clear ya. Lebih clear. Tapi Iya. di sini kita memang menggalinya setujukah dengan hasil uji Bareskrim, bukan memang percayakah. ada kalimat itu. Oke, good. Oke. Jadi itu. Ya. Ya, polling itu dilakukan di Twitter. Ya, polling ini dilakukan itu. Bukan di Instagram nih ya. Bukan. Nanti kalau di Instagram juga bisa, cuman nanti tolong jelasin tentang siapa pengguna Twitter. Ya. Siapa pengguna. Nanti di Cindy yang Oh, di Cindy. Nah gitu. Kan dia bilang tuh, silahkan percaya tidak percaya kan. Terus dia traveling ngapain? Tiduran, nonton film, ngobrol, bla. Terus dia lihat, wis, udah 5.000, belum 5.000. Wih, tunggu lagi nih. Tunggu lagi. 15. Hasilnya ternyata 90% Iya. bilang bahwa ijazah itu palsu. Atau tidak percaya ijazah itu asli. Iya. Gitu ya. Ya. Wah, gila kata Refli. 90% loh ini. Ya. Sementara yang penelitian indikator tuh 67. 67,5. Ya, 67%. Iya. Ya, justru sebaliknya. Iya. 67% bilang bahwa kami percaya itu ijazahnya Pak Jokowi gitu kan. Bang, apa bener warga Twitter lebih cerdas daripada warga TikTok? Menarik nih. Kamu nanya gini emang lagi cerdas cermat apa gimana? Tapi saya jadi penasaran. Dari semua sosmed, mana yang penggunanya paling pinter? Sebenarnya sama Good Stats. Ternyata ada surveinya nih hasilnya. Tingkat pendidikan pengguna X lebih unggul dibanding medsos lain. Juara 1 ada X, juara 2 YouTube, juara 3 Instagram, terus Facebook, baru terakhir TikTok. Ini dinilai dari tingkat persentase orang yang pendidikannya rendah, menengah, dan tinggi. Berarti murni berdasarkan tingkat pendidikan aja, bukan tingkat kecerdasan. Jadi kalau kamu pengguna TikTok, jangan baper, jangan dipusingin. Karena tingkat pendidikan seseorang nggak menjamin orang itu udah pasti cerdas juga kan. Survei ini dilakukan sama Reuters Institute dan surveinya di seluruh dunia. Jadi bukan warga Indonesia doang yang dinilai. Nah, selain tingkat pendidikan, dari segi pendapatan, pengguna X juga lebih unggul. Jadi pengguna X lebih banyak orang-orang yang berpendapatan tinggi dibanding pengguna TikTok yang lebih banyak pendapatan rendah. Urutannya kayak gini nih buat sosmed lain. Hari ini saya kemudian disadarkan dengan satu survei yang itu juga lebih mengejutkan dari pernyataan Ali Muchtar Ngabalin ataupun Rosuryo. Karena dari salah satu survei indikator, kalau nggak salah, itu dia sempat mencantumkan soal pertanyaan ijazah Jokowi. Jadi survei indikator ini mensurvei gubernur-gubernur yang ada di Jawa, di Pulau Jawa, terus kemudian diselipkan pertanyaan titipan terkait isu ijazah palsu Jokowi. Dan cukup mengejutkan kalau melihat angkanya, karena ternyata dari para pemilih Partai Golkar, simpatisan atau konstituen Partai Golkar, itu 45,4% mereka percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya. 45,4%. Ini adalah sebuah angka yang sangat fantastis sekali. Hampir setengah dari konstituen atau pemilih Partai Golkar percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Ijazah Jokowi memalsukan ijazahnya. Jadi kalau seandainya ini adalah angka yang bisa merepresentasikan suara Partai Golkar, itu benar-benar sangat mengejutkan. Dan apalagi kalau dibandingkan dengan partai lain seperti misalkan PDI Perjuangan, para pemilih PDI Perjuangan yang percaya atau yakin bahwa Jokowi memasukkan ijazahnya itu cuma 25,6%, jauh sekali di bawah para pemilih Partai Golkar yang mencapai 45,4%. Padahal pemilih PDI Perjuangan ini ya mayoritasnya kan sudah disakiti sama Pak Jokowi gitu ya. Dan bahkan PKS saja yang oposisi 2 periode atau 10 tahun yang memang sangat berseberangan dengan Jokowi dan sangat anti sekali dengan Jokowi, para pemilih PKS ini, itu jumlah orang yang kemudian percaya bahwa Jokowi memasukkan ijazahnya hanya sekitar 24%. Nah, Golkar 45,4% ini mengejutkan sekali. Kemarin sudah sempat disinggung, jadi terjadi peningkatan sentimen negatif itu sangat tinggi sejak awal tahun 2025. Yang dominan itu adalah sentimen negatif, dan dari akhir tahun itu sebenarnya masih 40% sentimen negatif terhadap isu ijazah Jokowi.
Tapi sampai kondisi sekarang itu sudah melampaui 90%. 95,8% di sini ya. Iya. Dan ini per tanggal 23 Mei 2025. Ya. Dan betul. angkanya konsisten terus naik sentimen negatifnya ya. Betul. Jadi kalau kita bacakan di sini dari 31 Desember 2024 itu 40,2%. Ya. 31 Januari 2025 itu 81,9%. Ya. Kemudian 28 Februari 2025 sempat menurun sentimen negatifnya 76,2. Iya. Tapi kemudian 31 Maret 2025 naik lagi 80,5%. Kemudian 30 April 2025 ini akhir-akhir bulan semua ya. 80,5% ini mulai muncul nyaris mod ini. Oke, 87 iya. 87,2%. Kemudian 17 Mei 2025 91,5%. Pada saat tokoh-tokoh dipanggil itu jadi 91,5%. Dan kemudian 23 Mei 2 hari yang lalu 95,8%. Ya, semakin tajam. Jadi kalau kita kemukakan 3 data ini, big data, sentimen positif negatif, big data setuju tidak setuju Barreskrim, kemudian polling data RH channel, percaya tidak percaya, maka konsisten sama di kisaran 90%. Ya, betul. Luar biasa ya. Kira-kira ini bisa dibantah nggak? Gimana cara membantahnya? Mestinya sama. Kalaupun beda ya 1-2% lah, nggak akan berbeda jauh. Mestinya sama kondisi ini. Kenapa kemudian tiba-tiba hampir setengah dari para pemilih Golkar itu percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya? Dan situasi ini menjadi tidak baik atau negatif kalau kita kemudian mengacu kepada cara atau tata cara menanyakan dalam survei indikator. Karena pertanyaannya kan, apakah kalian percaya atau yakin bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya? Ya, yang jawab banyak yang kemudian tidak percaya gitu ya. Ya, meskipun Golkar 45,4%, tapi kan lebih banyak yang tidak percaya. Tapi pertanyaan dengan cara atau gaya format semacam itu menguntungkan Jokowi sekali. Karena seharusnya mayoritas masyarakat tidak percaya Jokowi memalsukan ijazahnya. Seharusnya gitu ya. Tapi dengan angka-angka yang mengejutkan seperti ini, kalau seandainya pertanyaannya dimodifikasi sedikit saja, misalkan gitu ya, kamu yakin Jokowi kuliah di UGM dan sampai lulus? Saya yakin kalau pertanyaannya semacam ini angkanya akan lebih mengejutkan. Bukan cuma 45% dari Partai Golkar rasanya gitu. Kayaknya bisa lebih dari 60 atau 70% mereka ragu-ragu atau kemudian tidak yakin dengan pertanyaan yang disampaikan oleh indikator gitu. Ijazah Pak Jokowi asli berdasarkan hasil laboratorium forensik Mabes Polri. Barreskrimnya saja tidak yakin itu otentik. Maksudnya? Karena yang diuji adalah keidentikan. Uji keidentikan tidak menjawab keaslian. Itu identik test. Kalau mau menjawab keaslian maka harus authenticity test. Lebih ke originalitas dari ilmu bahannya. Tapi kan sudah disimpulkan ijazah Pak Jokowi asli. Sangat jelas. Itu jump into conclusion, itu quantum jump itu. Oke. Karena yang dilakukan adalah uji keidentikan dokumen A ke dokumen B, objek A, objek B. Kalau dua-dua palsu, maka apa yang bisa dijawab di situ? Sebentar. Dokumen A, dokumen B, dokumen yang dimiliki oleh Pak Jokowi dengan dokumen lain yang tidak disebutkan. Ada 3 ijazah. Oke, ijazah temannya katakanlah gitu mungkin ya, teman Pak Jokowi. Nggak disebutkan waktu itu? Tidak tahu, Pak. Jadi bahkan identitinya saja, nomor dari ijazahnya tidak disebutkan. Referensi untuk uji keidentikan itu tidak disebutkan. Objek referensinya. Jadi, maka referensi yang dikatakan 3 objek ijazah yang menjadi bahan perbandingan dari ijazah yang dikatakan ijazah Pak Jokowi, maka ketiga ijazah tersebut pun harus dicek originalitasnya, ilmu bahannya, periode waktu diciptakan, begitu. Dan kenapa tidak ditampilkan ijazah asli tadi Pak? Maksudnya biar kita bisa lihat sebenarnya yang seperti apa gitu ijazah Pak Jokowi itu. Terima kasih Pak.
Fokus satu dulu ya pertanyaan, nanti selanjutnya silakan langsung jawab Pak Direktur. Terima kasih. Tadi kami sampaikan tentu saja adalah yang didalilkan oleh pelapor ya, pendumas. Makanya di situ ada fotokopi ijazah yang menjadi sebuah titik permasalahan. Kemudian terkait ijazah asli tidak ditampilkan mungkin ya yang dipertanyakan. Ini tadi sudah kami tampilkan saat kami menerima penyerahan. Itu ijazah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, selanjutnya diuji oleh lapor. Kasihan kepada saudara Joko Widodo. Yang kedua, saya kasihan juga dengan Bareskrim. Karena hasil dari Bareskrim itu tidak punya nilai apapun kecuali hanya menghentikan deras. Sementara apakah bukti itu bisa untuk menguatkan laporan di Polda? Kagak bisa. Karena proses untuk menguatkan bukti Polda, berarti ijazah Jokowi harus ditaruh di Polda, disita di Polda, dan dites melalui proses berdasarkan LP oleh Polda, meskipun nanti balik ke Bareskrim. Dan barang itu harus tetap berada di penyidik, nanti dilimpahkan kepada jaksa, baru dibawa ke pengadilan. Dan situlah kami nanti akan bertarung. Nanti akan ada gelar perkara. Nanti di sana kami akan ajukan ahli, ajukan saksi, ajukan juga tes-tes yang pembanding untuk men-challenge. Kalau hari ini sebenarnya kita ini butuh bukti, bukan narasi. Mohon maaf, tadinya saya overestimate, saya pikir ya, apa yang mau dilakukan oleh Bareskrim itu seperti apa yang dilakukan oleh Polda Banten. Pengumuman tersangka Charlie Chandra, tersangkanya dipamerin. Atau setidaknya seperti Polda Metro Jaya saat KM50. Pengumuman ya, penyerangan kepada aparat. Ada pedangnya, ada goloknya, ada senjatanya, dipamerkan. Saya pikir di Bareskrim akan ditunjukkan. Ini loh saudara rakyat, ijazah yang kami teliti dari lab forensik, dan ini asli begitu. Baru kami merasa lega. Lah ini kan hanya narasi. Kalau narasi, itu pula yang sudah dilakukan UGM dan rakyat gak percaya. Kalau narasi, itu pula yang dilakukan oleh kuasa hukumnya yang katanya sudah melihat asli, rakyat gak percaya. Kalau narasi, itu pula yang dicoba meminjam otoritas media, diundang 11 orang, kemudian dikatakan asli, masyarakat juga tidak percaya. Dan hari ini saudara Jokowi mengulangi, membangun narasi untuk meyakinkan publik tentang keaslian ijazahnya. Nggak laku. Karena itu, memang saya challenge. Proses di Polda, ayo lanjutkan. Tapi ijazah itu disita, diperiksa lagi di Polda. Karena kewenangan yang ada di Bareskrim sudah selesai. Penghentian itu hanya pada kasus Dumas. Nggak bisa dong nanti syarat itu, bukti itu akan menguatkan ya fitnah dan pencemaran di kasus Polda Metro Jaya. Nggak bisa, ini perkara yang terpisah. Yang kedua, katanya akan berkoordinasi Bareskrim dengan Polda Metro Jaya. Nggak bisa, harus diproses ulang. Karena ini nomor LP-nya berbeda, prosesnya berbeda. Proses dan prosedur harus diperhatikan walaupun kita sedang menuju substansi yang ingin kita adili. Hasil uji keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi oleh Bareskrim Mabes Polri yang menyatakan ijazah tersebut asli, ternyata menuai sentimen negatif yang sangat tinggi dari warganet. Analisis Big Data menunjukkan bahwa lebih dari 90% netizen tidak setuju atau tidak percaya dengan hasil penyelidikan Bareskrim. Hal ini diungkapkan oleh Lisa, seorang analis yang memaparkan hasil studi Big Data di kanal YouTube Refly Harun Pot. Lisa menjelaskan bahwa analisis ini menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengolah jutaan data komentar netizen di berbagai platform media sosial seperti Twitter dan Facebook. Metodologi analisis Big Data. Lisa menjelaskan secara rinci metodologi yang digunakan untuk mendapatkan data ini. Untuk mengukur apakah netizen setuju atau tidak terhadap hasil pengujian dari Bareskrim ini, kita menggunakan kata-katanya setuju atau tidak setuju, jelasnya. Proses analisis melibatkan 4 pendekatan statistik. 1. Natural Language Processing (NLP) untuk memproses dan menganalisis teks komentar, mengidentifikasi kata kunci, sentimen, dan topik. 2. Machine Learning, menggunakan algoritma untuk mempelajari pola dan tren data tweet guna memprediksi pendapat netizen secara akurat. 3. Text Mining, untuk mengumpulkan, merespons, dan menganalisis data komentar dalam jumlah besar. 4. Sentimen Analisis, untuk mengidentifikasi pendapat netizen, baik positif, negatif, atau netral. Lisa menegaskan bahwa hasil analisis ini dapat dipertanggungjawabkan.
Mengapa? Karena ini adalah bahasa pemrograman yang paling populer, digunakan oleh jutaan analis di seluruh dunia dan dia paling populer, powerful, cepat, mudah dipelajari, dan bisa di-download secara gratis atau open source, paparnya mengenai Python. Sentimen ketidaksetujuan yang sangat dominan. Data yang dikumpulkan mencakup antara 1 juta hingga 2 juta komentar netizen. Analisis dilakukan pada tanggal 23 Mei tahun 2025, sehari setelah Bareskrim mengumumkan hasilnya, dan diperbarui pada tanggal 25 Mei tahun 2025. Hasilnya menunjukkan konsistensi sentimen ketidaksetujuan yang tinggi. Tanggal 23 Mei tahun 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat, 88,2% tidak setuju, 11,8% setuju. Tanggal 23 Mei tahun 2025, pukul 18 waktu Indonesia Barat, 93,9% tidak setuju, 6,1% setuju. Tanggal 25 Mei tahun 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat, 94,2% tidak setuju, 5,8% setuju. Ternyata yang setuju semakin menurun menjadi 5,8% saja terhadap hasil uji Bareskrim, yang tidak setuju menguat ke 94,2%, ungkap Lisa. Kategori komentar, setuju, diartikan sebagai pandangan netizen yang menganggap hasil penelitian Bareskrim adalah bukti cukup untuk keaslian ijazah, percaya proses penelitian Bareskrim sesuai prosedur, dan menganggap keraguan sebagai spekulasi. Sementara kategori tidak setuju mencakup ketidakpercayaan, ketidakjelasan, ketidakyakinan, penolakan hasil, tuntutan penelitian ulang, dan pandangan bahwa hasil Bareskrim tidak objektif. Konsistensi dengan polling dan sentimen negatif. Reflay Harun kemudian membandingkan hasil big data ini dengan polling yang dilakukan di kanal YouTube RH Channel dengan 127.000 responden. Pertanyaannya serupa, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Hasil polling menunjukkan, percaya, 8%, tidak percaya, 89%, ragu-ragu, 3%. Kalau variabel ragu-ragu itu dibagi 2, maka 90% juga. Mirip dengan data yang diambil dari Big Data, kata Reflay Harun, menyoroti konsistensi ini. Lisa menjelaskan, kemiripan ini disebabkan 2 faktor. Pertama, data yang sangat besar cenderung mendekati realita dan meminimalkan bias. Kedua, sentimen netizen terhadap isu ini sudah sangat seragam. Semua netizen itu cenderung memiliki sikap yang seragam. Bahkan kalau kita mau lihatkan kecenderungan, misalnya yang kalau kita mau belah lagi ada 58% mungkin pendukung Prabowo itu adalah pendukung Jokowi kan. Tapi ternyata data yang kita tarik dengan analisa Big Data tadi 90% lebih mereka tidak setuju dengan hasil uji Bareskrim, jelas Lisa. Konsistensi ini juga terlihat dari tren sentimen negatif terhadap isu ijazah Jokowi secara umum. Sejak akhir 2024, sentimen negatif terus meningkat tajam. Tanggal 31 Desember tahun 2024, 40,2%. Tanggal 31 Januari tahun 2025, 81,9%. Tanggal 30 April tahun 2025, 87,2%. Tanggal 23 Mei tahun 2025, 95,8%. Angkanya konsisten terus naik sentimen negatifnya, tambah Lisa. Implikasi terhadap penyelidikan lanjutan. Reflay Harun menyimpulkan bahwa data kuantifikasi ini, yang menunjukkan mayoritas masyarakat tidak percaya, tidak bisa diabaikan. Jadi kalau misalnya ada tuntutan agar dilakukannya penyelidikan ulang atau penyelidikan khusus berdasarkan hasil ini masuk akal ya. Karena itu bisa dibilang aspirasi masyarakat, ujar Reflay Harun. Lisa sependapat, ini aspirasi masyarakat dan kalau Bareskrim melakukan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat itu mungkin jadi tanda tanya besar dan pasti akan terus ditolak, tidak akan menyelesaikan masalah. Reflay Harun juga mengkritik forum Bareskrim yang menurutnya tidak akuntabel karena tidak melibatkan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda, seperti Dr. Rismon Hasiholan Sianipar yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam data ijazah. Forum Bareskrim itu forum yang tidak akuntabel kalau menurut saya. Karena tidak melibatkan pihak yang berbeda, tegas Reflay Harun. Ia menekankan pentingnya melibatkan ahli dengan pendapat berbeda secara ilmiah untuk menghasilkan konfirmasi yang kredibel.